Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang asal-usul nama kota Parepare. Dari mana ya nama Parepare ini bisa ada? Dan siapa orang yang memberikannya nama Parepare? Lantas, apa arti dari kata Parepare itu sendiri? Penasaran? Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, wawasan, serta hiburan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia asal-usul nama kota Parepare. Untuk menjawab asal-usul nama kota Parepare, kita perlu untuk kembali ke masa lalu. Kita perlu kembali ke zaman di mana Parepare belum seperti sekarang ini. Zaman di mana Parepare belum mempunyai nama. Zaman di mana Parepare masih menjadi dataran tinggi biasa yang masih dikelilingi oleh semak belukar. Ya, dulunya Parepare banyak ditumbuhi oleh semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang di tanah yang agak liar. Semak-semak ini tumbuh dari ujung utara hingga bagian selatan kota. Ya, kota Parepare di masa ini hanyalah dataran tak berpenghuni yang ditumbuhi dengan semak belukar yang sangat banyak. Dalam sejarah lontara kerajaan Suppa menyebutkan bahwa sekitar abad ke-14 ada seorang anak Raja Suppa yang meninggalkan istana dan pergi ke arah selatan untuk mencari dan membuat wilayahnya sendiri. Wilayah yang dia pilih adalah wilayah yang berada di sekitar tepian pantai, dikarenakan dia suka memancing. Wilayah itu kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Soreang. Kemudian, pada abad ke-15 berdiri lagi sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Bacu Kiki. Dua buah kerajaan ini berdiri dengan kokoh pada masa itu. Adanya dua kerajaan ini menarik minat dari Raja Goa saat itu, yang bernama Mandrigau Daeng Bonto Karaeng Tona Palangga, yang merupakan Raja Goa ke-11 kala itu. Dikarenakan penasaran dengan dua kerajaan ini, akhirnya Raja Goa memutuskan untuk melakukan kunjungan persahabatan ke kerajaan tersebut. Sesampainya di sana, beliau berjalan-jalan dari Kerajaan Bacu Kiki hingga Kerajaan Soreang. By the way, for your information, Raja Goa ini kala itu dikenal sebagai orang yang sangat ahli dalam urusan strategi, dan beliau juga dikenal sebagai seorang pelopor pembangunan. Ketika beliau sedang asik dengan kunjungannya itu, beliau terpesona dengan keindahan pantai yang dia lewati kala itu. Dan kala itu, spontan beliau berkata, "Baji kini pare," yang artinya bagus kalau dibuat pelabuhan di sini. Akhirnya dari sepatah kata beliau ini, lokasi tersebut kemudian dijadikan sebagai sebuah pelabuhan, dan kemudian melekatlah nama Parepare itu sendiri dengan identitasnya sebagai kota pelabuhan kala itu. Akhirnya pelabuhan tersebut kian ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai daerah yang datang untuk berjualan di kawasan Suppa. Dan sejak saat itulah kemudian kata Parepare pun dijadikan sebagai nama resmi daerah ini. Meskipun begitu, di era kolonial Belanda, Belanda memanfaatkan pelabuhan tersebut dan menjadikannya sebagai kota penting di tengah-tengah Sulawesi Selatan. Disinilah kemudian Belanda mendirikan markas dan melebarkan sayap kolonialnya ke segala penjuru Sulawesi Selatan. Singkat cerita, kala itu meletuslah Perang Dunia Kedua yang berakibat pada terhapusnya nama pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1942. Dan kemudian setelah menyelesaikan konflik dengan Jepang, akhirnya masuklah zaman kemerdekaan di tahun 1945. Pada waktu itu, wilayah Parepare masih terbilang sangat luas karena meliputi wilayah Baru, Sidendreng Rapang, Endrekang, dan juga Pindrang. Sebelum akhirnya wilayah-wilayah tersebut pun dipecah dengan Baru, Sidendreng Rapang, Endrekang, dan Pindrang
mendirikan kabupatennya masing-masing, dan Parepare sendiri berdiri sebagai sebuah kota praja tingkat 2 yang kemudian diganti menjadi kota madya. Istilah kota madya kemudian berubah lagi menjadi hanya kota saja dan berlaku sampai sekarang ini. Dengan didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah wali kota pertama di tanggal 17 Februari 1960, maka hari tersebut jugalah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Parepare. Dan teman-teman, itulah tadi asal-usul nama kota Parepare, serta sejarah singkat bagaimana kota Parepare bisa terbentuk. Dari sebuah perkataan spontan Raja Goa dari kata Bajikini Pare, hingga akhirnya jadilah Parepare sebagai kota pelabuhan. Dan hingga Parepare mendapat julukan sebagai kota bandar madani seperti sekarang ini. Jadi awalnya Raja Goa kala itu spontan berkata Bajikini Pare, yang dimana karena Raja Goa kala itu dikenal sebagai sosok yang sangat ahli strategi dan juga seorang pelopor pembangunan, maka kata-kata tersebut sangat dinotis sama pihak kerajaan di kala itu, kerajaan Supa dan kerajaan Baju Kiki, yang kemudian menginspirasi keduanya untuk membangun pelabuhan di sekitar itu, di sekitar pantai tersebut. Dan ternyata memang berkat adanya pelabuhan tersebut, Parepare pun jadi ramai dikunjungi. Parepare yang dulunya cuma semak belukar yang banyak lubang-lubangnya menjadi daerah yang sangat ramai dan sangat strategis untuk jadi tempat penjual, jadi tempat perdagangan. Dan seperti itulah bagaimana Parepare itu bisa ada. Bagaimana kata Parepare ini bisa menjadi sebuah nama dari sebuah kota yang merupakan salah satu kota paling maju di Sulawesi Selatan saat ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain mengenai hal ini, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah. Oke, mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like ini video, share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Oke? Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.